Dan Iya, dulu gue iya. masih merokok ya, dan Nah, gue sesali habit itu. Dulu sih paling ngerokok aja gitu. Gue salah sih dari kelas 1 SMA udah suka cabut oke. sekolah. Sebenarnya nggak cabut sekolah sih dulu tuh cabut ke kantin. Ini emang gue orang aneh sih. Itu gue akuin gue tuh orang aneh. Hmm. Halo teman-teman semua. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Hari ini kita kedatangan teman kita nih yang menurut kita pastinya kritis, kreatif, produktif, dan juga pasti smart ya. Dan kita semua pasti pengen tahu lah ngobrol-ngobrol untuk gimana sih dulu dia zaman dia sekolah, zaman dia kuliah, dan juga mungkin aktivitasnya sehari-hari ya. Mungkin langsung aja. Halo Bro Rian, apa kabar Bro? Halo Bro Thomas, saya kabar baik. Semoga Anda juga, semoga teman-teman yang nonton juga baik, sehat semua. Ya Bro, thank you so much Bro udah mau nyempetin waktu nih mau ngobrol-ngobrol di sore nih sambil ngopi sore nih Bro. Iya, ngopi ya apa? Saat-saat senja aja ya. Saat-saat senja nih Bro. Jadi ya ngobrol-ngobrol sore lah nih Bro. Kali dari sini kita bisa dapat banyak inspirasi teman-teman nih dari seorang Bro Rian yang kita tahu lah cerdas, kreatif juga, produktif. Gue juga sering lihat Bro beberapa video lo di Cokro TV dan cukup gue nikmatin lah beberapa ulasan-ulasan Bro. Meskipun kurang sensasional, maaf ya. Meskipun kurang sensasional, mohon maaf ya. Yoi, kacamata Rian Ernest bener ya Bro ya? Ya betul. Mantap, mantap, mantap. Ulasannya dalam banget dan cukup gue nikmatin. Bro, thank you. Kita mulai ngobrol zaman sekolah dulu kali Bro ya. Karena belum banyak juga mungkin orang yang atau siapapun yang ngajakin ngobrol soal ini ya Bro ya. Bro, SMP di Marsudiri Bekasi ya Bro ya? Betul. Emang dulu sempat tinggal di Bekasi? SMP di Bekasi. Betul. Dulu sempat di Bekasi Bro. Betul. Sebenarnya gue adalah cetakan Bekasi sebenarnya. Oke. TK sampai SMP gue tinggal di Bekasi. Di Kalimalang. Dekat Metropolitan Mall. Jadi kalau mungkin teman-teman dekat MM ya? MM. Nyetir ke Bandung gitu. Suka lihat di kiri jalan ada MM tuh. Jadi gitu. Naik sepeda ke Gor Bekasi. Dari Perumnas 1, Perumnas 3 gitu. Naik angkot terus kemana-mana. Pernah di Palak, pernah apa ya, seru lah. Bekasi banget sebenarnya gue. Bekasi banget ya? Bekasi banget sebenarnya. Nah Bro, dari SMP Marsud kan, swasta Katolik kan tuh Bro ya? Katolik, betul. Nah Katolik, terus betul. Ke 82 nih jauh banget Bro. Ke selatan Bro. Selatan. Negeri dan selatan lagi. Kenapa dulu Bro? Ingat gak Bro? Kenapa emang waktu nemnya milih di sana? Apa karena lu pengen atau gimana Bro? Jadi beruntung sih ada keluarga, ada om dan tante ya yang tinggal di daerah Jakarta Selatan dan semoga internet connection gue baik ya karena ada notifikasi internet connection. Aman Bro. Aman ya. Jadi om tante gue mungkin pengen coba ngasih gue udahlah cobalah sekolah di Jakarta, rasain rasanya gimana gitu kan. Jadi dikasih kamar buat numpang ya udah, dan sekolah negeri kan lebih murah lah ya. Jadi buat bantu nyokap juga. Nyokap gua kan ekonominya ya mungkin kita lower middle income lah ya. Jadi udahlah masuk negeri lebih murah dan ya udah pindah ke SMA 82 gitu. Dulu gue ingat banget dari Bekasi pindah ke 82, zaman dulu tuh ada kayak sistem rayon atau apa, jadi ada kayak kursi yang yang dialokasikan buat luar daerah gitu. Yang gue ingat adalah kayaknya di jam-jam terakhir tuh gue udah kursi terakhir sebenarnya, jadi gue hampir nggak sekolah di 82 sebenarnya. Tapi lu ingat Bro dulu milihnya apa aja Bro? Kayak dulu seingat gue kan gue juga ada 3 pilihan dulu Bro. Ingat gak Bro dulu milih apa aja Bro? Kayaknya 82 doang deh dulu. Karena memang itu tadi 82 doang. Karena emang deket sama rumah om tante gue gitu. Dan emang kakak sepupu gue udah masuk 82. Jadi kayaknya either 82 or nggak usah gitu kayaknya. Jadi 82 aja dulu daftarnya gitu. Berarti Bro waktu lo di 82, di SMA 82, lu tinggal sama saudara ya Bro? Betul, numpang lah. Numpang. Jadi hidup gue sejak SMA. Udah merantau tuh Bro hitungannya. Udah merantau. Ya, merantau dengan segala inilah fasilitas yang sebenarnya cukup layak lah.
Iya. Jadi SMA numpang, kuliah ngekos. Jadi selalu inilah numpang-numpang lah dari SMA mulai dari. Bro, dulu ya zaman kita ya, mungkin kan kita seangkatan kurang lebih ya bro ya. 82, 76 itu kan selatan banget ya bro. Jadi kayak patronnya kegaulan lah ya, kegaulan anak muda bro. Dulu ya, gue aja kan tau lah anak-anak situ anak-anak gaul semua bro. Gimana bro? Lu dulu ikut-ikutan gaul atau gimana bro? Atau Enggak juga ya. Maksudnya ya gue dulu seperti layaknya anak SMA lelaki remaja pada masanya gitu ya, senang nongkrong, senang apa gitu. Kegiatan gue utamanya sih bukan yang nggak produktif ya, gue berusaha produktif. Jadi gue dulu ngeband. Wih, ngeband bro, menarik jadi gue ini nih yang banyak. Iya, jadi gue SMP dulu les musik dan mulai ngeband. Meskipun gue maaf ya, ada kaki anak gue lagi gatal-gatal, jadi gue sebelum santai. Dulu ngeband bro? Ngeband. Jadi dari di Bekasi tuh gue udah les musik. Jadi dulu ngambil drum sama saxophone. Almarhum nyokap suka aja gue main saxophone, jadi gue ikutin aja deh permintaan nyokap. Tapi gue sebenarnya lebih intunya main drum. Nah SMA gue ngeband di 82 sama beberapa temen. Dan gitaris gue saat itu sekarang udah jadi rockstar, hebat ya. Kalau pernah dengar kelompok Bang Roket, pernah dengar? Oh tahu dong, KPR tahu lah KPR. Oh dulu KPR satu band sama Rian Ernest nih kayak ini. Maksudnya gitarisnya KPR si Ray dulu ngeband sama gue 3 tahun. Wih, seangkatan tuh bro? Hah? Seangkatan sama lu di 82? Seangkatan. Kayaknya kelas 1 sekelas gue sama Ray, kelas 2 enggak, kelas 3. Bro, inget deh bro, waktu ngeband dulu bro bawain apaan bro? Nah ini juga kurang bagus sih. Jadi gue dulu ngebandnya tuh memang bukan bikin lagu sendiri, harusnya bikin lagu sendiri lah yang paling ideal. Gue tuh dulu nge-cover lagu yang banyak. Jadi gue nge-cover lagu Incubus, hampir semua lagu kayak kita cover dulu. Incubus. Hampir semua lagu. Baik banget Incubus kita mainin gitu. Tapi juga kadang-kadang kalau lagi bosan yuk main metal yuk gitu, kayak apa sih? Rage Against the Machine gitu. Rage Against the Machine. Oke. Deftones juga kayaknya. Deftones. Oke. Jadi gue tahu nih ini nih referensi musiknya seorang Rian Ernest ya. Oke. Gitu sih ya, produktif lah. Jadi gue SMA-nya tuh sebenarnya nggak bergaul per se ya, karena ya mungkin orang bilang duit harusnya tidak mengawet pergaulan, tapi dari kacamata gue itu kayaknya duit lumayan mempengaruhi pergaulan. Jadi gue pas-pasan duitnya lebih ke ya udahlah nongkrong pinggir jalan aja dengan duit sekedarnya, makan nasi goreng. Dan dulu gue masih merokok dan gue sesali habit itu. Dulu sih paling ngerokok aja kita sama makan nasi goreng pinggir jalan sampai pagi. Bro, dulu inget gak bro, zaman itu lu manggung di mana yang lu inget bro? Manggung atau perform? Yang lumayan gue inget sih, dulu kayaknya ada manggung di ini tuh. Dulu kayaknya alumni ITB bikin reuni, kayaknya di deket somewhere di deket Sudirman. Terus kita mainin lagu Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers juga banyak. Red Hot Chili Peppers, RHCP ya. Banyak banget, RHCP banyak banget. Kita mainin lagu Red Hot Chili Peppers kayaknya. Bawain lagu apa ya? It's My Aeroplane masalah. Apa Airplane gitu lah. Aeroplane kayaknya. Terus dulu dibayar tuh, dikasih honor, gue ingat banget. Kita udah dapet honor ya bro ya? Berarti ya sekali-sekalinya. Enggak, itu sekali-sekali kita dapet honor. Kayaknya perdana dapet honor, kayaknya satu orang jadi 100.000. Wah senang banget itu. Tahun 2002 tuh. 100.000. Wah langsung main biliar dulu di mana gitu. Bro, setahu gua dulu bro ya, mungkin kalau salah dikoreksi. Dulu anak-anak situ kan ya ibaratnya Trinitas 67882 yang bisa dikatakan lumayan sering tawuran loh bro. Pernah bro ikutan bro atau gimana bro? Atau kayaknya, nonton aja bro? Yang pasti sih gue bukan anak yang suka cari masalah sebenarnya. Pernah sekali kayaknya SMA gue sama SMA 6 cuma lempar-lemparan batu gitu sekali. Dan dulu gue ikut rame-rame lah, namanya juga. Rame-rame dulu ya bro. Rame-rame lah, masih masa muda, masa nggak mikir panjang. Tapi enggak sih, menurut gue sekolah gue di zaman gue bukan juga hobi tawuran ya. Dan kalaupun tawuran, I don't think kita sering menang. Kita lebih di nongkrong aja sih, kayak main gimana gitu sih. Jadi, jujur sih ya menyenangkan sih. Menyenangkan.
menyenangkan. Gue tahu SMA 82 ya waktu gue sekolah ya karena Crazy Cars sih dulu bro ya. Karena itu terkenal banget ya bro ya. Crazy Cars itu. Spensi sekarang udah nggak terlalu happening lagi ya Thomas. Iya makanya ya, Crazy Cars pun udah nggak ada. Ya kan, jadi gue Crazy Cars tuh gila banget ya kan. Itu pensi yang terbesar lah dulu ya, salah satu yang terbesar bro ya zaman kita dulu ya bro ya. Betul. Hebat betul, ya. Crazy Cars. betul. Bro, jurusan IPS ya bro ya? IPS. Kenapa bro? Apa emang lo yang milih? Apa yang pengen IPA, tapi otak nggak emang mampu. lo nggak pengen ya? Pengennya IPA. Jadi dulu nyokap gue lumayan ngasih gue arahan buat ngambil ini teknik perminyakan. Oke. Ya well paid lah ya teknik perminyakan kan sekarang kalau dibanding sekarang kan harga minyak dunia udah jatuh ya. Tapi dulu itu lumayan aman lah secara finansial. Jadi dulu diarahin teknik perminyakan. Cuman harus kuat di kimia. Nah gue salah sih dari kelas 1 SMA udah suka cabut. Oke. Sekolah sebenarnya nggak cabut sekolah sih dulu tuh cabut ke kantin. Cabut kantin, iyalah zaman gue juga gitu. Bro. Cabut ke kantin, jadi even kimia unsur-unsur dasar gue nggak ingat karena sejak kelas 1 kimia gue udah cabut-cabut. Jadi emang nggak jodoh ya IPA gitu. Gue IPS, tapi menikmati sih dulu. Gue juga masuk IPS di kelas IPS yang katanya lumayan oke gitu. Anak-anaknya lumayan rajin lah dan happy sih gue. Salah satu yang bikin gue tertarik politik dan mikirin sistem negara tuh karena ada pelajaran tata negara dulu Thomas di kelas iya betul tata negara itu yang buat gue ternyata ada fungsi-fungsi kenegaraan yang keren dan seru dan lumayan berpengaruh ya. Jadi at that point gue jadi lebih suka kayaknya keren nih kerja buat negara ada gitu. Iya. Berarti itu emang bisa dibilang berpengaruh ya bro ya, apa yang lu jalani hari ini waktu lu belajar di SMA pasti sedikit banyak ngaruh ya bro ya. Iya pasti lingkungan kita, lingkungan sih terutama ya. Artinya senangnya di SMA negeri itu sebenarnya cukup beragam orangnya. Ada yang kaya banget, ada yang benar-benar pas-pasan banget kayak. Maksudnya gini, gue kelas 1 SMA banyak main sama yang teman-teman mungkin lebih berada gitu ya, orang yang cukup berada. Tapi misalkan pas gue kelas 2 bahkan pas kelas 3 chairmate gue itu anaknya driver. Jadi anaknya driver yang kerja di daerah dekat sekolah gitu. Jadi gue wah ternyata kalau gue cuma ngeluh karena gue kurang duit jajan, kayaknya nggak bijak ya. Duduk di sebelah gue kayaknya nih uang jajannya cuma sepersekian gue. Jadi perspektif kayak gitu tuh yang masa-masa kita SMP terutama SMA itu penting sih menurut gue ya. Bisa jadi bekal sih gue yakin sih. Jadi kalau kita selalu mau belajar, selalu punya empati ke orang gitu ya. Dan sebenarnya sih nggak usah terlalu milih-milih teman, tapi lu juga harus hati-hati. Kalau sering main sama pemabuk ya pasti jadi pemabuk kan sih. Iya benar bro. Benar, harus punya inilah, harus punya sense sih untuk coba lihat apa nih pengaruh baik mana yang enggak gitu. Gitu sih. Bro, ini chairmate berarti teman sebangku ya bro ya? Sebangku. Nah itu tuh bro yang mungkin gue juga ngalamin kan, gue juga punya teman sebangku yang mungkin kan kalau anak sekarang tuh mejanya udah satu-satu bro. Jadi kalau dibilang teman sebangku juga bingung. Emang zaman sekarang duduknya sebangku. Iya bangku-bangku yang kecil-kecil tapi jadinya sendiri-sendiri bro. Kalau gue sama kayak lo yang kita punya teman sebangku yang gue sampai sekarang pun masih bareng gue. Bedanya itu bro. Sekarang tuh gitu ya. Iya. Generation gap banget nih kita. Menarik banget emang kalau masih dulu punya teman sebangku ya bro. Iya. Bro, kita lanjut bro. Dari situ Fakultas Hukum UI 2005 ya bro ya. Nah sebelum masuk ke situ bro, SPMB gimana dulu strugglingnya bro? SPMB dulu ya, nyaman kita masih ya. Gimana bro? Itu masa lumayan, kalau bagi gue lumayan masa yang lumayan gue inget terus lah sampai mungkin mati ya. Gimana bro struggling dulu SPMB bro? Dari bimbel apalah segala macam. Ya betul. Struggling tuh kata yang tepat sih menggambarkan sih. Jadi di SMA gue SMA 82 meskipun adalah sekolah favorit anak-anak bersekolah, tapi di zaman gue setidaknya itu sedikit banget angka lulusan 82 yang bisa masuk ke negeri. Jadi kalau lo mungkin sekolah di zaman Jakarta ya, di zaman gue misalnya kalau lo anak 70, anak 34, anak 8 gitu ya, itu mah udah kayak bedol desa deh, jebret pindah semua gitu, migrasi hijrah. Kalau 82 itu bisa dihitung dengan jari. Nah, dulu strategi gue ya udahlah gimana cara bisa lancar SPMB, dulu gue ikut BTA 8.
Oh, BTA 8. BTA 8. Bimbingan tes alumni ya bro ya, mungkin ya? Benar banget. Jadi dulu inget banget, ya setiap weekend, itu setiap hari Minggu ya, hari Sabtu gue lupa. Sumpah lupa banget gue, either hari Sabtu atau hari Minggu ya. Jadi dulu gue harus naik angkot tuh, ingat banget. Dari rumah tante gue sekitaran Mustopo, naik angkot turun di deket Sahid, Hotel Sahid, terus naik di Casablanca, naik Mikrolet jurusan 44 kok, warna biru, sampai ke dekat Bukit Duri SMA 8. Bukit Duri SMA 8, terus jalan kaki masuk ke dalam gitu ya. Itu selama setahun lah ya gue jalani itu ya. Perjuangannya bro ya, ikut BTA demi masuk negeri. Di masa depan lebih baik. Betul, setuju bener bro. Gitu. Nah dan dulu sebenarnya itu tadi mungkin setiap tantangan di depan tuh kita nggak bisa hadapin dengan hantam gitu aja, tapi harus dipikirin taktik dan strateginya. Kalau gue sih strategi dulu SPMB tentu beda lah ya teman-teman. Sekarang kan apa sih sekarang namanya ujian masuk, ada yang bilang simak UI. Betul, ada simak lah gitu ya. Kalau di zamannya kita nih, mungkin gue sama Thomas sama. Jadi kalau masuk IPS itu kan nanti ada IPS terpadu ya, matematika dasar, IPS terpadu, terus bahasa Inggris gitu kan. Nah, dari perhitungan gue bahasa Inggris oke lah gue bisa, bukan karena gue bule, nggak ngaruh ya. Fakta bahwa bokap gue orang Jerman tuh nggak ngaruh, karena gue nggak pernah komunikasi sama bapak gue sampai gue udah dewasa. Jadi gue tuh sebenarnya ya benar orang Indonesia seadanya. Jadi bahasa Inggris gue bisa karena mungkin gue latih aja, kalian nonton DVD pasang subtitle zaman dulu ya. Zaman dulu iya benar. IPS terpadu gue pikir gue lumayan baik. Nah matematika gue nggak terlalu bagus. Meskipun gue kecilnya kumon, tapi sejak SMP SMA agak bukan badung ya, tapi emang sekolah tuh kayak nggak terlalu bersemangat gitu sekolah. Jadi matematika gue juga nggak baik. Nah, jadi gue di BTR 8 itu gue maksimalkan banget pembelajaran matematikanya. Nah, jadi waktu gue SPMB fight banget. Bahkan gue ingat di hari gue SPMB, kalau zaman kita kan Thomas, kalau kita isi jawabannya benar itu kan plus 4. Kalau kita salah minus 1. Kalau nggak diisi 0. Dulu gue ingat banget untuk matematika dasar mungkin gue isi mungkin 60% doang kali. Tapi gue yakinkan itu benar karena setiap opsi di itu gue masukin lagi ke rumus dan benar. Jadi berarti itu ya mendingan plus 4 dan yang lain gak usah diisi ya bro, biar 0 aja ya. Benar. Jadi itulah. Jadi ada taktik kayak gitu loh. Jadi gue IPS bahasa Inggris nggak usah terlalu belajar giat banget, giatnya di matematika, dan hari H pastikan jawabannya benar ya. Benar. Syukurlah jadi masuk UI. Masuk. Pilihan keberapa bro? Nah ini menarik nih bro. Pilihan keberapa bro? Sebenarnya, jadi gue masuk pilihan kedua. Hukum itu yang gue lolos itu pilihan kedua. Pilihan pertama gue itu ekonomi pembangunan. Ekonomi UI juga bro ya? UI juga. Oke. Jadi memang gue SMA karena sebenarnya dasarnya gue suka ngitung. Jadi ekonomi gue lumayan bagus nilainya, akuntansi juga lumayan bagus. Tapi kan setelah belajar tata negara kan mau masuk hukum nih. Nah, keluarga besar gue tidak menyarankan. Ada yang bilang ngapain main duit. Ada juga yang bilang bukan soal duitnya. Lo itu kayaknya nggak bakat jadi lawyer, lo nggak suka debat, lo nggak apa. Gue emang orangnya kan nggak suka outspoken. Gue tuh bukan orang yang ekstrovert ya. Artinya suka owning the room gitu ya. Bukan orang yang bisa datang dengan langsung ngomong sana, ngomong sini. Jadi kurang outspoken. Kayaknya dalam parameter keluarga harusnya lawyer tuh outspoken gitu. Jadi gue kan orangnya agak introvert ya. Jadi nggak disaranin hukum. Tapi gue tetap bandel. Oke lah. Pertama gue kalau bangunan, kedua gue hukum. Dan dulu ini generation gap. Jadi mungkin yang nontonnya akan ketawa. Gue dulu abis ujian balik ke Bekasi sama nyokap. Gue ingat banget tuh hari H waktu pengumuman ujian masuk keterima atau enggak. Nah, ini menarik nih. Gue tuh nggak nungguin hasilnya gimana, karena gue menganggap ya akun fayakun lah ya. Dapat enggak. At least I tried, done my best. Gue ingat banget pagi-pagi itu di SMS sama teman-teman gue. Tapi SMS-nya maki-makian semua. Maki-makian semua. Karena maksudnya gimana tuh bro? Makanya kayak pokoknya maki-makian kayak wah gila lo ya. Terus
gue mikir, kenapa gue dimarah-marahin? Baru gue ingat, oh iya ini kan pagi ini pengumuman ya. Jadi gue langsung mikir, apakah ini malah tanda baik? Apakah maksudnya gue masuk? Jadi gue ingat banget, gue lari ke depan kompleks, gue tinggal di Bekasi dulu. Di rumah gue dulu nggak ada internet. Kenapa nggak ada ya? Karena memang kita komputernya rusak kali habis banjir saat itu. Definitely dulu belum ada smartphone ya, masih telepon kan yang sifatnya biasa aja, SMS kan. Gue lari ke depan kompleks, ya terusnya cuma koran jelek, koran lokal Bekasi jelek, cetakannya juga kualitas kertasnya juga jelek, tapi di situ ya gue lihat ternyata gue lolos gitu. Jadi ada nama lu ya di situ bro? Ada nama gue. Kayak gue cari dulu di tukang koran gue bayar. Terus gue lari, bilang mama keterima. Gue lihat banget nyokap gue tuh bukan orang yang kurus ya, tapi lumayan mantep, lumayan sekel. Itu gue gendong-gendong gitu. Nyokap juga teriak-teriak gendong. Ya buat beberapa orang lebay banget sih, tapi emang bener meminjam istilah lo tadi soal struggling ya, maksudnya gue tuh struggling lumayan banyak, jadi begitu dikasih jalan sama Tuhan masuk itu, wah seneng banget. Gue membayangkan masuk UI kan tentu bagus satu hal, tapi kan kedua negeri itu kan lebih murah ya. Betul. Jadi gue bayangkan ngebantuin beban nyokap juga sebenarnya. Bener bro, itu momen yang mungkin lu nggak lupa ya kan? Gue juga sama bro, gue juga ngeliat dari koran waktu itu. SMA ngeliat koran sama kita, gue pikir gue sama, gue juga ngeliat koran pagi-pagi gue bro. Bro, di hukum UI apa dulu bro? Yang setahu gue kan ada pidana, perdata, ketatanegaraan, dulu apa bro? Jadi gue tuh awal masuk FHU itu masih belum clear, gue mau karir gue apa. Sempat kepikiran mau masuk Bank Indonesia gitu ya. Ya karena gue suka ekonomi gitu ya. Artinya gue pengen ngerti hukum tapi ekonomi juga. Tapi ada kerabat keluarga yang tahu BIK gimana dan dia bilang, Rian kayaknya ngeliat potongan lu kayaknya lu gak cocok. Bukan karena gue minoritas, tapi mungkin ngeliat karakter gue aja sih. Mungkin dia buat penilaian kayaknya lu gak cocok di birokrasi BI. Udah, terus gue mau jadi jaksa tadinya. Menurut gua, kenapa mau jadi jaksa? Simple sih. Gue dulu suka banget Batman. Sebenarnya gue suka banget superhero Batman. Nah, Batman menurut gue tuh orang biasa aja, bukan orang yang hebat. Cuma orang yang terpanggil mau bantu orang aja. Nah, dalam sistem hukum kita menurut gue tuh itu agak mirip seperti jaksa. Jadi membantu orang yang terzolimin, membantu orang yang dicuri, diperkosa atau yang dibunuh gitu ya. Jadi dia itu coba mencari siapa yang bertanggung jawab lalu bawa itu ke jalur hukum. Terus some extent mirip kayak Batman. Menurut gue keren juga nih jaksa gitu ya. Sempat kepikiran mau jadi jaksa tapi nanya sama senior saat itu. Ini tahun-tahun 2007, 2008 gue agak lupa. Dan dia bilang gaji orang baru lulus masuk jaksa tuh cuma 2 juta rupiah. Gue kaget. Nah itu kan di zamannya itu Thomas kan kita let's say 2007-2008 itu kan udah ada Starbucks tuh orang kita dulu kalau kita malam minggu mau traktir cewek ya oke lah beli Starbucks itu kan sebagai satu indikator ya pengeluaran kita malam minggu. Nah kalau Starbucks dulu let's say udah berapa 30.000 lah ya 40.000 ya. Terus gue mikir gila kalau gaji gue 2 juta kos-kosan aja bisa berapa, let's say 1 juta tuh yang mungkin tanpa AC itu pakai 1,5 juta. Waduh. Dalam hati gue berpikir, berat dong berarti jadi jaksa. Di luar dari soal memang gak cukup, jangan-jangan dia jadi godaan kita buat ngambil yang aneh-aneh kan. Jadi gue bilang, gak jadi jaksa gitu. Akhirnya udahlah, ngobrol sama keluarga, realistis aja. Udah gue memilih corporate lawyer. Jadi gue kuliahnya mengambil hukum bisnis. Hukum tentang kegiatan ekonomi. Berarti ya? Hukum bisnis. Harapannya lebih mudah diserap dunia kerja juga. Mungkin bisa jadi masuk law firm atau bisa masuk di perusahaan, bla 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 bla. Jadi gitu. Gue karir pertamanya memang menjadi corporate lawyer. Jadi setelah gue lulus 4 hari setelah gue lulus, syukurlah puji Tuhan gue dapat kantor law firm. Bro, menarik nih bro. Mau ngulik lagi bro. 4 tahun ya bro, pas ya. 2005 lulus 2009 bro ya. Bener kan? Iya 4 tahun itu didukung dengan semester pendek ngambil terus kuliah tuh karena gue kadang suka fail. Gue kadang suka fail soalnya di zaman gue tuh susah nyari nilai dan gue juga bukan orang yang pinter sih jujur aja. Bro, seberapa kehidupan 4 tahun? Ya gue yakin lah kehidupan mahasiswa kampus itu banyak dikaliku dan segala macam lah pertarungan idealisme semua di situ. Seberapa banyak mempengaruhi seorang Rian Ernest yang sekarang nih? Yang gue seneng adalah paling nggak di ekosistem hukum UI zaman gue itu
sebenarnya di teman-teman gue sendiri tuh sebenarnya cukup aware apa yang terjadi soal apa catatan-catatan buruk tentang sistem gitu ya, atau kebijakan pemerintah kok begini, kenapa nggak harus begini gitu. Jadi sebenarnya ada seperti itu, meskipun tidak seserius tanda kutip teman-teman di politik kampus. Misalnya anggaplah teman-teman yang memang di BEM gitu ya. Kebetulan lingkaran pergaulan gue tuh bukan orang yang nge-BEM, tapi ini lebih anak-anak yang suka nongkrong di kantin sampai sore gitu ya. Sambil ngopi, sambil makan, cemil-cemil, kita ngobrol aja ngalor ngidul gitu. Kadang-kadang nyampah, kadang-kadang ih kok ini kenapa nggak gini ya. Nah itu asik tuh. Jadi poin bahwa tetap jalani hidup lo, nggak usah mencoba menjadi orang lain, tapi tetap aware dengan sekitar lo, itu menurut gue cukup gue syukuri ya. Dan itu membantu gue juga sih di jadi orang yang seperti sekarang gitu ya. Gue jarang melihat bahwa karena gue gue nggak pernah menganggap orang yang nggak perhatiin orang politik itu lebih jelek atau apa, atau lebih rendah daripada gue. Enggak sih, karena gue menyadari itu tadi, gue di SMA negeri plus di kampus negeri itu orang tuh beragam ya, dan oke aja sih. Setiap orang tuh punya alasan untuk memilih gitu. Termasuk soal idealisme gitu. Misalkan dari sejak gue di kuliah, ada teman gue yang pernah magang di salah satu kantor pengacara terkenal yang gue sebut pasti namanya lo tahu. Dia sampai kaget, gila, gue magang di kantor lawyer ini, masa putusan pengadilan diketik di kantor hukum gue. Jadi sebagai mahasiswa hukum tuh gue udah kayak gila ya, udah kayak gini sistem hukum. Jadi bahwa itu ada ya, tapi apakah itu jadi menggeser idealisme lo? Ya enggak gitu. Karena kan lo punya pilihan lain. Itu juga yang membuat gue, setelah gue dengar cerita kayak gitu, dan gue juga pernah kuliah praktek di pengadilan untuk ngambil berkas dan melihat betapa mudahnya orang kasih duit-duit under the table, gue memilih ya udah, setiap orang punya idealisme, lo punya, gue punya. Kalau gue sih dengan cara gue, udahlah gue corporate lawyer aja yang nggak terlalu tanda kutip basah dan nyerempet-nyerempet yang jorok kayak gitu loh Pak. Pilihan aja sih, gue nggak ada benar nggak ada yang salah, cuma pilihan sih. Sempat ikut organisasi bro dulu zaman di kampus? Enggak, jadi dulu gue fokusnya adalah cari duit, karena gue harus nyari duit. Duitnya pas-pasan, jadi gue didukung keluarga besar, tapi untuk duit buku, untuk duit malam minggu harus cari sendiri, sama cari nilai ya biar cepet lulus gitu. Iya. Itu tadi nggak ada yang salah, tapi karena prioritas gue itu membuat gue nggak bisa tuh ikut organisasi. Bahkan gue sampai sekarang juga agak menyayangkan. Gue tuh dulu pengen banget Mapala UI, dan bahkan sudah pengen banget Mapala. Gue SMA pernah naik gunung 4 gunung lah ya, 4 gunung. Tapi pas kuliah pengen dapet real skill naik gunung. Tapi gue udah ngitung kalau gue Mapala UI nanti satu semester gue lumayan nggak fokus nih di pelajaran. Jadi gue nggak jadi Mapala UI. Malah sekarang di umur gue segini gue pengen daftar Wanadri sih, tapi nunggu pendaftaran. Iya, Wanadri kayak maksimal umur berapa? 35, tapi gue masih aman. Iya dapat sih bro, kayak masih Wanadri bener-bener umurnya rangingnya besar kok. Panjang. Gue jadi yang paling tua kayaknya pasti nanti di angkatan itu. Bro, dulu waktu zaman kuliah berarti lu sempet part time kah atau kerja apa gitu bro? Oh ya dulu. Ngajar atau biasanya betul. Biasanya kan teman-teman part time-nya ada yang misalnya di teman gue di kampus, ada yang kadang jualan nasi bungkus pagi-pagi, itu sering tuh. Pasti anak UI di fisik pasti juga ada tuh kan. Iya, benar. Ada juga yang kadang-kadang ngajar, ngeles gitu. Nah, dulu gue itu tadi nggak ada yang salah, ini kan soal pilihan aja ya. Gitu. Dulu peluang yang datang ke gue itu lebih banyak sebagai yang ketawa ya. Dulu sebagai model. Jadi gue dulu sebenarnya model part-time. Iya, ketawa beneran kan. Nggak, gimana bro? Maksudnya jalurnya ini dari mana? Jadi sebenarnya dari SMA, ini juga sebenarnya terkait juga dengan pertongkrongan dulu. Gue ingat banget dulu kayaknya, enggak. Gue pernah ditawarin sekali pas gue lagi nongkrong SMA, tapi gue nggak follow up. Sekali waktu gue dulu pernah jalan ke Plaza Senayan, mau beli bunga. Iya benar. Mau beli bunga di salah satu toko bunga yang agak mahal, ampun deh mahal, tapi mau beli bunga buat pacar gue saat itu. Terus tiba-tiba
Oh, dan gue ditemenin sama adik kandung gue. Nah, adik kandung gue bawa temennya emang model gitu. Pas gue lagi beli, tiba-tiba si temennya adik gue ini dipanggil sama seorang mas-mas gitu. Gue pikir kenapa? Ternyata mas-mas itu nawarin gue, mau nggak lo jadi model gitu. Tadi gue pikir nggak mau karena bukan gue banget. Harus yang modi segala macem, gue mah enggak lah. Maksudnya gue belanja baju aja setahun sekali doang kali, atau 2 tahun sekali gitu. Tapi I think honornya lumayan oke. Jadi akhirnya setelah gue pertimbangin, udah gue ambil gitu. Nah itu keterusan tuh dari SMA kelas 3 all the way sampai kuliah gitu. Karena lumayan, dulu misalnya lumayan sekali misalnya dulu fashion show ambil bisa dapat berapa? 500.000, 800.000 cuma kerja. Itu, bro. Lumayan makanya buat zaman itu. Jadi gue dulu beli diktat kuliah semua dari duit modeling. Bensin motor modeling. Pacaran modeling. Jadi ya berarti iya. Berarti bro ya fokus ya bro ya. Jadi lu juga ada kayak temen gue juga. Jadi ya udah kuliah, pulang kuliah langsung kerja kayak gitu-gitulah. Oke. Berarti bro, nah gue lanjut lagi bro. Nah abis itu lulus, lu ke corporate lawyer dulu ya bro ya? Iya, corporate lawyer, betul. Nah ini udah enak nih bro, mungkin gue kemarin baca kan, gue pelajarin juga bro. Udah enak bro jadi corporate lawyer ya, menurut gue ya. Kalau gue bilangnya pengacara kerah putih. Iya bener kan? Iya betul. Iya kan, pengacara kerah putih udah enak banget nih. Pengacara kerah putih makannya tetap kerah biru, makan pinggiran. Oke. Nah menarik ya bro, mungkin gue langsung masuk ke bagian ini. Udah enak banget jadi pengacara kerah putih nih, tiba-tiba mau daftar Indonesia mengajar pengajar muda nih bro. Waduh, apa nih bro? Udah enak-enakan bro, jadi pengacara kerah putih bro, daftar IM lagi bro. Kenapa bro? Ini emang gue orang aneh sih, itu gue akuin gue tuh orang aneh. Sebenarnya gue mau jadi jaksa, nggak jadi. Nah sebelumnya juga sebenarnya dari SMA ke kuliah, dulu gue mau akmil juga sebenarnya. Itu pun ditentang keluarga besar karena memang keluarga besar nyokap kan Tionghoa ya, sehingga menurut keluarga besar meskipun ini bisa jadi salah kan, Tionghoa masuk militer kan susah. Jadi selalu ada panggilan untuk melayani orang sebenarnya gue, bukan hanya sekarang, dari dulu udah ada, cuman keretanya apa tuh yang nggak pernah jelas dan didapatkan gitu. Begitu udah jadi corporate lawyer, dengar ada program Indonesia Mengajar yang gue akan berbakti buat orang lain selama setahun, kayaknya oke deh. Karena jujur gue kalau berbakti sampai tua tiba-tiba jadi guru pelosok, mungkin gue tidak punya keberanian dan keteguhan dan tekad semulia itu. Gue juga bukan orang yang hebat gitu ya soal dalam hal pengorbanan. Jadi gue pikir setahun doang jadi guru, oke lah gitu di daerah gitu. Karena gue jujur, gue juga dulu lebih banyak tahu Indonesia kan cuma dari koran ya. Gue adalah orang Indonesia yang dulu nggak tahu Indonesia tuh kayak gimana sih sebenarnya di luar dari bubble Jakarta gitu, bubble Bekasi gitu, kayak gimana sih. Nah di situ gue izin sama bos gue, Ibu Meli Darsa. Sekarang dia ketua Harvard Club Indonesia, Ibu Meli Darsa. Gue bilang, Bu, saya pamit mau unpaid leave, jadi kayak gaji cuti nggak digaji, boleh nggak Bu? Saya mau ikut ini. Dan dikasih, dan bersyukur karena dia kasih, gue bisa jadi guru di sebuah pulau namanya Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Gue jadi guru, gue jadi wali kelas 5 SD, murid gue 28 anak, dan gue sangat enjoy menikmati kerja buat publik, kerja buat itu buat anak-anak, diskusi juga sama orang tua, ngajarin calistung gitu, karena murid-murid gue dulu itu secara akademis sebenarnya lebih tertinggal gitu. Kalau gue lihat dari semacam capaian target tertinggal, jadi gue harus kejar lagi baca tulis hitung buat anak 5 SD loh. Jadi gue ngeliat gila ya, ternyata memang masalah kita tuh lumayan banyak dan lumayan sistemik. Jadi dalam waktu singkat gue belajar budaya Indonesia seperti apa, budaya Indonesia Timur tepatnya, belajar juga permasalahan real sarana prasarana, belajar juga soal bagaimana etos birokrasi yang mungkin belum perfect gitu ya. Jadi dalam 1 tahun tuh ditempa gitu, dan ditempa gue ditaruh di satu desa yang memang gue doang sendiri gitu. Memang sih hitungan setengah jam, sejam naik motor gue bisa ketemu sama teman-teman Indonesia Mengajar yang lain, tapi di desa itu ya udah I was on my own gitu, dan gue happy sih. Keluarga gue baik banget, keluarga angkat gue baik. Sampai hari ini masuk ke telepon.
Bro, sedikit bro, gue yakin itu setahun lu di sana pasti banyak ya bro ya cerita. Gue yakin lah banyak juga teman-teman gue dari IM yang punya banyak cerita. Gue pengen tahu deh satu aja bro, kira-kira apa satu sudut pandang dari sebuah fenomena lu selama setahun di Pulau Rote bro, yang terkait dengan pendidikan Indonesia nih bro. Ada satu cerita dan si boleh bro. anak yang gue mau ceritain ini baru aja WA gue berapa hari lalu, gue balas lagi. Siap. Gue lihat sekilas dari WA gue yang publik, dia kayak WA. Jadi ada seorang anak, gue baru datang ngajar di situ kan, gue mulai assess kan, oke, yang ini oke. Ada satu anak yang pendiam banget. Let's say buat diskusi ini gue ganti aja namanya, misalnya Bobby namanya, misalnya ya. Bobby. Siap. Cowok namanya Bobby nih, 5 SD, kurus orangnya, tapi malu juga, kayaknya malu lihat gue atau apa gitu. Gue nggak tahu nih kenapa ya gitu. Terus gue nanya sama guru-guru yang ada di situ pada saat lagi acara senggang gitu, Bu, si Bobby ini kenapa ya, pendiam apa gimana? Guru-guru ini semua sepakat, aduh Pak, ini kalau Bobby mah mereka bilang berat Pak, berat. Jadi kayaknya konotasinya tuh sepertinya udah nggak bisa ditolong nih dari sisi mungkin kemampuan berbicara, kemampuan akademis dan sebagainya macam. Nah gue diajar secara singkat di Indonesia Mengajar bahwa ya again nggak ada yang namanya anak yang bodoh gitu. Setiap anak itu ada kepintarannya. Memang nggak semua anak harus pinter akademis, pinter ngitung segala macam. Ada yang mungkin akademisnya biasa aja, atau bukan akademis, let's say matematikanya biasa aja, tapi mungkin gambarnya keren banget. Atau mungkin ada yang gambar nggak bisa tapi atletisnya hebat banget. Jadi setiap anak ada keunggulannya, gitu. Nggak ada anak yang bodoh. Jadi gue bilang guru-guru, Bu, Pak, saya yakin nggak ada anak yang bodoh. Tinggal tugas kita aja cari keunggulan dia apa. Nah, lalu si Bobby ini gue ajak ngobrol pelan-pelan, gue kasih keberanian, gue kasih keyakinan. Jadi mulai pick up belajar, bagus banget. Ternyata begitu gue kasih soal matematika, dia udah konsep dari awal dia cepet nangkep. Surprisingly di ulangan pertama matematika nilai bagus banget. Dan pas bagus banget gue yakin kan ini anak tuh nggak nyontek, karena gue bikin sistem dengan cara udah nggak mungkin bisa nyontek deh. Dan di situ gue inget banget sebenarnya dalam hati gue nangis, artinya bener kan gitu. Emang sebenarnya nggak ada anak yang katanya berat atau apa, tapi kita bisa kok asal kita cari caranya. Teknik ngajar bisa bener, hatinya harus punya hati buat mengajar. Jadi soal hati juga penting gitu, dan soal keyakinan gitu. Itu sih menurut gue yang masih berbekas sampai sekarang gitu ya. Karena anak yang udah divonis sama guru-guru sekitar pun udah nggak ada harapan, ternyata masih bisa gitu. Berarti bro dari sini gue dapat learning point sedikit. Berarti ada problem juga ya bro dari segi tenaga didik atau guru ya di Indonesia ini bro ya, dalam memahami anak-anak gitu ya. Betul. Gue rasa again, jadi gue jujur nggak punya angka hard data untuk membuktikan, tapi paling nggak yang gue bisa prediksi adalah sebenarnya tentu banyak orang mau jadi PNS di Republik ini, karena jadi PNS kan dapat akses ke ya satu, dihargai warga sekitar sebagai PNS ya kan, kedua gaji aman, ketiga ini persepsi orang zaman dulu ada pensiun, meskipun jumlah pensiun dengan jumlah standar hidup sekarang mungkin udah nggak sejalan, tapi paling nggak kan 3 hal ini nih. Nah, cara paling mudah untuk diterima PNS kan jadi guru. Jadi banyak banget orang yang daftar jadi PNS melalui guru, padahal mungkin panggilan gurunya sebenarnya mungkin nggak segitunya gitu. Nah itu jadi masalah menurut gue. Nah, gue nggak tahu apakah ini sebanyak apa dibanding dengan proporsi guru yang ada. Tapi at least di pengalaman gue di Rote, gue bisa melihat bahwa ya kalau memang hati guru itu emang nggak untuk mendidik dan mengajar, hatinya nggak di sana, susah. Nah, guru-guru yang tanda kutip hatinya nggak di sana untuk mengajar, dia kan sebenarnya jadi sumur ilmu ya. Sumur ilmu buat yang airnya mau diambil sama anak-anak didiknya gitu. Nah, kalau sumurnya kering, air apa yang mau diambil? Jadi ya itu juga, maksudnya menjadi menteri pendidikan yang paling berat menurut gue sih bukan soal benerin kurikulum, tapi sebenarnya membenerin kualitas pendidik gitu. Dan memang kan udah pernah tuh ada UKG ya, uji kompetensi guru, gue lupa terakhir tahun berapa. Memang nilai kita belum baik, ya masih sedikit di atas rata-rata lah gitu, bukan nilai 8, kayaknya nilainya sempat 5, terus sempat 4, sekarang 6 atau apa gitu, masih jauh dari ideal. Jadi kalau gue bisa ketemu Doraemon
pengen minta itu sih, langsung rubah kualitas pendidik biar top markotop deh gitu. Iya benar. Gitu. Bro, Sedangkan sorry, dibandingkan dengan misalnya negara Eropa Utara, gue lupa, Swedia atau Norwegia gitu. Untuk jadi guru lo harus S2. Wow. Itu Jadi, padahal standar dosen ya bro ya kalau di kita. Betul, ada gap yang jauh. Jadi itulah ya, pasti bisa, tapi nggak mudah. Bisalah Mas Nadiem, Mas Menteri pasti bisa. Bro, sempat di balai kota juga ya bro ya? Sempat, selain Indonesia mengajar, ya? Balik ke kantor hukum, lalu akhirnya meninggalkan sektor swasta untuk membantu Pak BTP di balai kota. Bro, udah mau terakhir nih bro, gue mau nanya bro. Ya, lu pastilah sekarang pun gue yakin banyak di anak muda juga sekarang bergaul ataupun juga mengamati lah anak-anak muda. Apa sih keresahan seorang Ernest melihat anak-anak muda hari ini? Mungkin 1-2 mengapa bro? Keresahan yang lo rasa ini mengkhawatirkan lo atau ya something like that lah. Iya. Yeah. Anak muda kita tuh menurut gue potensinya gede banget. Tinggal tergantung potensi mau diarahkan ke arah mana sebenarnya. Kayak anak muda kita tuh kerja cepet banget, bisa langsung on point banget gitu ya. Tinggal tergantung arahinnya kemana. Kadang-kadang menurut gue, karena kita paling nggak generasi Thomas mungkin masih ada sedikit merasakan proses. Artinya ya karena nggak terlalu digital kita kan bukan digital native ya. Actively pakai Google buat cari itu kan mulai di SMA atau kuliah gitu ya. Jadi bukan dari SD SMP kita udah internetan banget. At least gue ya, nggak tahu. Bener. Iya sama bro. Jadi sama. Betul. Jadi kita tuh masih menghargai proses. Nah teman-teman sekarang serba cepet, serba rapid, kadang-kadang pengennya tuh cepet-cepet aja shortcut. Ini kalau ditambahkan dengan kebutuhan hidup, melihat orang, keren ya orang situ bisa naik private jet kemana-mana, YouTuber itu udah bisa punya mobil Maserati gitu. Gue agak takut anak-anak muda kita juga potensi yang bagus itu lebih fokus di materi doang, bahkan dengan cara shortcut sebenarnya. Ini dalam konteks hukum ya. Karena gue agak takut nih teman-teman lulusan hukum yang baru lebih mikir mau kayak cepet, ya udah deh cepet lulus jadi apa kek, soal integritas soal nanti gitu. Itu yang gue agak takut sebenarnya si hukum. Jadi tapi potensi bisa dua, bisa buruk seperti gue bilang, bisa juga positif. Anak-anak yang cepet bla 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 bikin startup semua dan startupnya jadi gitu kan, itu kan keren banget. Jadi sebenarnya tergantung kita ngelihatnya sih seperti apa. Berarti tapi kalau tanya gue Thomas sebagai seorang Rian, gue sih melihat tentu ini juga kalau Thomas suka juga baca referensi buku Why Nations Fail, bagus banget sih. Itu nunjukin bahwa maju mundurnya bangsa itu tentu akan terbantu dari sektor itu ya bisnis ya, tapi paling penting sektor buat ngebantu itu sektor politik. Kalau politik kita itu masih sifatnya korup, bagi-bagi jatah, cari-cari anggaran ekstraktif gitu, susah untuk suatu negara itu bisa take off sebenarnya maju. Nah, politik Indonesia hari ini menurut gua yang bikin kita semua gerah sama politik bukan politiknya loh sebenarnya, tapi aktor-aktor politiknya sebenarnya. Nah, jadi kalau anak-anak muda yang keren-keren ini semua nih, ada yang nonton ini sebenarnya masuk politik, wah akan terbantu banget nih. Kita akan dapat aktor-aktor politik yang lebih baik dari hari ini. Bisa kasih contoh yang baik, bisa melayani lebih baik, bisa transparan, nggak main-main anggaran gitu. Setiap sen uang rakyat itu dipertanggungjawabkan. Jadi menurut gue itu sih yang gue lihat dari anak muda sekarang. Seandainya saja anak muda sekarang lebih mau masuk sistem politik dan rame-rame masuk, pasti asik banget. Iya, betul. Ya, we'll see lah bro. Mudah-mudahan tadi yang ujung-ujungnya panggilan hati lagi ya bro ya, dan integritas itu ya bro ya. Betul. Paling penting integritas sih. Gue percaya kok skill dan segala macam itu bisa dilatih, bisa dilatih lah. Ya, integritas sih sekali lo gadaikan, no way back sih. Susah. Bro, mungkin itu aja bro ngobrol-ngobrol kita. Mungkin nanti kita bisa lanjut di lain waktu karena gue udah banyak banget, kita semua lah pasti udah dapat banyak. Oh ini perjalanan kisah yang mungkin sempat ngeband lagi, ya kan sempat model. Waduh, ini mungkin yang
Gua aja surprisingly baru tahu nih bro, seorang Rian Ernest mungkin nanti bisa ngeband, mungkin someday bisa ngeband deh. Boleh. Betul. Siap, bro. Oke, Thomas. Thank you so much buat waktu lo yang udah sharing-sharing sama kita nih bro. Ya mudah-mudahan sukses terus bro. Ya kan, sehat terus. Dan ya gue percayalah kritik-kritik dari seorang Rian Ernest sangat powerful juga dan ya lumayan menggegerkan kadang-kadang. Lumayan. Pokoknya semoga bermanfaat lah kritik gue atau konten yang barusan kita bikin. Semoga inilah bermanfaat buat teman-teman muda yang nonton semua. Oke. Bro, thank you bro. Thank you Thomas. Thank you bro. Take care. Thank you bro. Stay safe. Take care. Bye-bye. Thank you bro. Bye.